Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelika Nadia Susono dari kelas 11 IPA 1 Presensi 4 akan menerangkan tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, yaitu pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam, berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Islam melarang beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Dua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Tiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. Empat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual-beli barang haram. Yang pertama, jual-beli. Jual-beli yaitu kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual-beli dibenarkan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Jual beli memiliki beberapa syarat-syarat. Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah baligh, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal, suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, serta barang tersebut adalah milik sendiri. Yang ketiga, ijab qabul, yaitu jual beli itu berlangsung suka sama suka. Yang selanjutnya adalah khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis, yaitu hak pilih selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu hak pilih yang dijadikan syarat untuk menjual atau membeli dalam batas waktu tertentu. Yang ketiga, khiyar aidi, yaitu pilih untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli jika ada cacat. Yang selanjutnya adalah riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas pertukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Hukum riba adalah haram. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat A. Sama timbangan ukurannya, atau B. Dilakukan serah terima saat itu juga, atau secara tunai. Macam-macam riba. Yang pertama adalah riba fadli, adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba qardi, adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga, riba ya'di, akad jual beli barang sejenis sama timbangan namun penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima. Dan yang terakhir dari riba adalah riba nasi'ah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Yang selanjutnya adalah utang piutang. Utang piutang adalah penyerahan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang. Yang pertama, ada yang berpiutang dan ada yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Yang ketiga adalah lafaz kesepakatan. Apabila yang berutang kesusahan, maka dianjurkan untuk diberi kelonggaran. Apabila yang berutang membayar lebih tanpa diminta yang berutang, maka halal bagi yang berpiutang. Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh atau haram. Yang selanjutnya adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Adapun syarat dan rukun sewa-menyewa, yang pertama, yang menyewakan dan menyewa harus baligh dan berakal sehat serta atas kemauan masing-masing. Yang kedua, barang menjadi hak
sepenuhnya orang yang menyewakan. Yang ketiga, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifatnya. Yang keempat, manfaat yang akan diambil dari barang, waktu pemanfaatan dan harga, serta cara pembayaran sewa diketahui kedua belah pihak dengan jelas. Yang selanjutnya adalah syirkoh. Menurut bahasa, syirkah adalah pencampuran dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan, disebut juga perseroan. Adapun rukun dan syarat syirkah adalah, yang pertama, pihak yang berakad memiliki kecakapan pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad mencangkup pekerjaan atau modal yang halal, diperbolehkan agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah ainan, yaitu masing-masing pihak memiliki kontribusi kerja dan modal. Yang kedua, syirkah abadan, yaitu masing-masing pihak hanya memberikan kontribusi kerja pikiran atau fisik tanpa kontribusi amal. Yang ketiga, syirkah wujuh, yaitu dua pihak memberi kontribusi kerja dan pihak ketiga memberi kontribusi amal, didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang di masyarakat. Yang keempat, syirkah mufawadah, yaitu menggabungkan semua jenis syirkah. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai jenis syirkah. Yang kelima adalah mudharabah, yaitu kerjasama dengan pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasar kesepakatan kontrak, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal. Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu cangkupannya luas karena tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Kebalikan dari mudharabah mutlaqah, cangkupan mudharabah muqayyadah lebih sempit karena dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang keenam adalah musaqah, yaitu kerjasama pemilik kebun yang menyerahkan kebunnya kepada petani untuk diolah dan hasil panen dibagi dua menurut kesepakatan. Yang ketujuh, muzaroah, yaitu kerjasama pemilik lahan yang menyerahkan lahannya untuk petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap. Yang kedelapan adalah muhabaroh, yaitu kerjasama pemilik lahan yang menyerahkan lahannya untuk petani penggarap dan benih berasal dari pemilik lahan. Selanjutnya adalah perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua adalah bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariah Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya, 1. Mudharabah, yaitu kerjasama pemilik modal dan pelaku usaha dengan bagi hasil dan sama-sama tanggungan kerugian sesuai perjanjian. Pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. Yang kedua adalah musyarakah, yaitu kerjasama pihak bank dengan pengusaha di mana masing-masing pihak memiliki saham, sehingga pengelolaan dan untung rugi ditanggung bersama. Yang ketiga adalah wadiah, yaitu jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Yang keempat adalah qardul hasan, yaitu pembiayaan lunak dalam keadaan darurat kepada nasabah yang baik dan memiliki deposito dalam bank, dan hanya diwajibkan mengembalikan simpanan wajib saat jatuh tempo. Yang terakhir adalah murabahah, yaitu pihak bank mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diambilnya dari barang yang disediakan. Yang selanjutnya adalah asuransi syariah. Syariah berasal dari bahasa Belanda asuransie yang berarti pertanggungan, dalam bahasa Arab atomin yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas rasa takut. Penanggung disebut mu'aminin dan tertanggung disebut musta'min.
Asuransi adalah bagian dari muamalah dan menurut fikih Islam, hukumnya jaiz. Walau begitu, adapun yang memperbolehkan asuransi syariah dan mengharamkan asuransi konvensional. Ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Di antaranya, asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer resiko, sedangkan asuransi syariah menggunakan prinsip menanggung musibah bersama-sama yang sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, asuransi konvensional mengenal dana hangus ketika peserta tidak dapat melanjutkan premi dan mengundurkan diri. Sedangkan pada asuransi syariah tidak mengenal dana hangus karena ketika tertanggung hendak mengundurkan diri, maka premi terbayar boleh diambil kecuali yang diniatkan sebagai sumbangan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kurangnya informasi pada saat saya menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton.